Annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufiatin Ekasari. Saya dari Prodi S1 Sosiologi Universitas Negeri Surabaya. NIM saya 2004056403. Saya di sini akan menjelaskan tentang artikel atau jurnal sosiologi bencana saya. Judul penelitian yang saya ingin teliti yaitu solidaritas masyarakat rawan banjir. Jadi, topik penelitian saya yaitu masyarakat daerah rawan banjir yaitu pada Desa Gelaga Lamongan. Saya akan mengambil solidaritas masyarakat tersebut ketika menanggulangi banjir. Menurut perspektif sosiologi, dalam studi bencana, peran manusia dan masyarakat lebih penting daripada masalah teknis yang memicu adanya bencana. Dalam penelitian ini akan membahas tentang solidaritas masyarakat tentang banjir. Tujuan dari adanya penelitian ini untuk mengetahui makna solidaritas bagi masyarakat Desa Gelaga yang selalu merasakan bencana banjir tiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menjelaskan bahwa solidaritas yang dibangun oleh masyarakat desa merupakan dasar kemanusiaan untuk kepentingan hidup berkomunitas seperti gotong royong, tolong-menolong. Hal tersebut merupakan implementasi dari sikap solidaritas. Solidaritas sendiri menjadi sikap sosial yang terbentuk akibat dari adanya keterikatan sosial antar petani dan antar nelayan pada Desa Gelaga. Gotong royong dan tolong-menolong menjadi tolak ukur dalam bertani. Jika hal tersebut berjalan secara maksimal, maka hasil panen juga menjadi maksimal. Sikap globalisasi dan teknologi menjadi faktor penghambat terbangunnya sikap solidaritas. Sebaliknya, faktor pendukung adanya solidaritas komunitas petani adalah adanya rasa kebersamaan dan kebudayaan. Jadi, pada daerah Gelaga Lamongan tersebut, mata pencaharian masyarakat itu dominan pada nelayan dan petani, sehingga curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan banjir akan berdampak pada hasil panen mereka. Indonesia merupakan negara yang beragaman akan budaya dan juga tradisi. Kekayaan tersebut tidak terukur karena sangat berharga. Kebudayaan masyarakat Jawa sangat kental, sehingga mereka menganggap bahwa solidaritas dan interaksi sosial sangat penting bagi kehidupan mereka. Mereka tidak dapat melakukan apa-apa tanpa bantuan orang lain, sehingga dalam keadaan apapun, setiap individu masyarakat tidak pernah khawatir akan kehidupannya. Mereka selalu mempercayai masyarakat lingkungan mereka. Contohnya pada peristiwa bencana banjir. Masyarakat Desa Gelaga Lamongan saling membantu dan gotong royong dalam menghadapi bencana tiap tahun. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu dilihat dari jenis data yang dikumpulkan dalam hasil penelitian. Jenis data yang digunakan dalam survei ini adalah pendekatan penelitian kualitatif, yaitu dengan jenis pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah metode menggambarkan atau menganalisis hasil, tapi tidak digunakan untuk mencapai kesimpulan yang lebih luas. Sifat dari pendekatan kualitatif deskriptif tersebut digunakan dalam penelitian ini memberikan informasi tentang bagaimana makna solidaritas sosial masyarakat yang hidup di daerah rawan banjir, dan juga untuk mengetahui apa penyebab dan pengaruh bencana banjir terhadap lingkungan sekitar. Pendekatan kualitatif juga diharapkan dapat menunjukkan kondisi kehidupan sosial masyarakat Desa Gelaga. Solidaritas sosial. Pada objek penelitian ini, seorang peneliti dapat melihat berbagai bentuk solidaritas dan faktor penyebab banjir dan juga dampak banjir tersebut. Sedangkan subjek penelitian dalam penelitian ini merupakan pendekatan dengan cara interaksi kepada sumber penelitian. Subjek yang pantas untuk peneliti-teliti yaitu para anggota masyarakat Desa Gelaga Lamongan. Metode pengumpulan data yang diambil peneliti adalah wawancara dan studi kepustakaan, tetapi juga terdapat observasi lapangan. Hasil dan pembahasan dari penelitian saya adalah kebudayaan,
Kebudayaan masyarakat Jawa sudah ada sejak masa prasejarah, di mana masyarakat tersebut memegang kepercayaan dinamisme dan juga animisme. Mereka percaya bahwa setiap manusia dapat berinteraksi dengan alam gaib, dan juga mereka mempercayai adanya kekuatan gaib yang dapat membantu mereka. Dengan adanya kepercayaan tersebut, masyarakat menyempurnakannya dengan mengadakan upacara-upacara adat untuk menghormati kekuatan gaib, juga roh nenek moyang yang mereka percayai. Masyarakat Jawa sangat menjaga kebudayaan dan tradisi mereka. Bahkan, masyarakat penganut agama Islam masih tetap melestarikan tradisi tersebut, baik yang masih murni maupun yang sudah terakulturasi dengan kebudayaan Islam sendiri. Tata krama yang diturunkan nenek moyang masyarakat Jawa merupakan ciri khas yang dimiliki oleh suku Jawa, sehingga terciptanya solidaritas sosial pada masyarakat Jawa itu sangat mudah. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keragaman budaya dan keragaman tradisi. Masyarakat agraris menganggap solidaritas itu mutlak dan harus tetap ada. Nilai solidaritas harus diberikan kepada seluruh jiwa masyarakat tani agar terjalin ikatan persaudaraan yang kuat dan menjaga tradisi yang ada di masyarakat. Biasanya, petani dan nelayan yang membantu petani lain melakukan kegiatannya melakukan dan membagikannya untuk membantu jika petani yang membantunya melakukan pekerjaan yang sama. Sikap solidaritas ini telah terbangun dan tidak akan hilang kecuali masyarakat yang bersangkutan turut serta mendukungnya. Faktor pendorong adanya solidaritas adalah sikap saling membantu, tolong-menolong, gotong royong, dan saling menghargai adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sejak dulu. Faktor pendorong kedua yaitu sikap kekeluargaan. Banjir adalah massa air yang relatif tinggi dan tidak dapat diserap. Hal tersebut diciptakan oleh aliran air di bagian bawah yang secara alami meluap dan menyebabkan banjir. Kerentanan adalah keadaan masyarakat yang tidak dapat mengatasi bencana yang akan segera terjadi. Ketika banjir menjadi bencana, orang-orang yang terkena dampak kejadian tidak akan mampu mengatasinya. Sedangkan untuk orang-orang desa Gelaga, mereka sudah terbiasa menghadapi bencana banjir sehingga mereka mendapatkan ide atau kebijakan untuk menanggulangi bencana banjir. Banjir di desa Gelaga sudah terjadi sejak dahulu. Banjir pada desa Gelaga disebabkan oleh hujan yang sangat besar. Pada zaman dahulu, kondisi sungai masih sangat jernih. Wilayah di desa Gelaga merupakan salah satu daerah di Kabupaten Lamongan yang rawan terkena banjir daripada di daerah lain. Hal itu dikarenakan wilayah tersebut berada pada posisi yang landai dibandingkan dengan wilayah lain, dan juga wilayah tersebut dekat dengan Sungai Bengawan Solo dan juga banyak tambak ikan. Banjir di desa Gelaga diantaranya disebabkan yaitu pertama, luapan air dari Sungai Bengawan Solo. Kedua, profesi masyarakat Gelaga dominan pada nelayan tambak, sehingga air luapan tambak mengakibatkan banjir saat hujan deras. Pada perspektif sosiologi bencana, dipahami melalui perasaan masyarakat tentang pengalaman mereka saat bencana yang secara tidak langsung sangat berbahaya pada kelangsungan hidup mereka. Dalam lingkungan sekitar saya, bencana alam selama ini tidak pernah terjadi, sehingga saya mengambil penelitian pada daerah selatan desa saya. Pada daerah tersebut, bencana yang sering terjadi adalah banjir. Dampak dari bencana tersebut tidak hanya pada kerusakan fisik lingkungan saja, tetapi pada kehidupan sosioekonomi masyarakat dan kekhawatiran masyarakat pada hari-hari hujan. Seperti dari masyarakat yang memiliki tambak ikan. Ikan-ikan pada saat banjir akan ikut dengan arus banjir, sehingga masyarakat juga mengalami kerugian. Bencana banjir pada daerah tambak ikan tersebut, tepatnya daerah Gelaga, Kabupaten Lamongan. Pada daerah tersebut, lebih banyak tambak-tambak ikan dan persawahan daripada pemukiman warga. Akibatnya, saat hujan deras, air dalam tambak tersebut akan meluap dan menyebabkan kerugian karena hilangnya ikan-ikan tambak. Dampak negatif dari banjir bagi masyarakat diantaranya yaitu membuat aktivitas masyarakat menjadi terhambat. Banyak masyarakat yang resah karena sulit untuk bisa keluar rumah, banyak para pekerja yang kesulitan untuk berangkat bekerja, sehingga mereka harus memaksakan diri untuk menembus banjir ataupun terpaksa untuk izin tidak masuk kerja. Anak-anak pun sulit untuk berangkat ke sekolah karena terhalang banjir, dan sekolah mereka pun banyak yang diliburkan karena ikut juga terendam banjir. Selain itu, tempat ibadah pun banyak yang tergenang banjir. Banyak rumah warga yang rusak, bahkan ada yang runtuh akibat dari tekanan air yang sangat besar. Lantai-lantai banyak yang retak dan pintu pun ada yang jebol. Barang-barang banyak yang rusak dan terkadang juga banyak yang hilang hanyut terbawa aliran air banjir. Rak-rak lemari pun banyak yang keropos karena seringnya terkena banjir. Jadi,
Menurut penelitian ini, banjir merupakan bencana yang banyak mengakibatkan kerugian, mulai dari kehidupan sosial masyarakat dan juga kesimpulan dari penelitian ini yaitu rakyat daerah banjir atau masyarakat daerah banjir pada desa Gelagah Lamongan sudah terbiasa menghadapi banjir, sehingga mereka hanya menyesuaikan diri dan telah melakukan perlindungan terhadap lingkungan mereka. Interaksi yang kuat antar masyarakat pada kehidupan sehari-hari menciptakan ikatan emosional. Hal ini mencerminkan bahwa ternyata terdapat faktor-faktor sosial yang bisa mengsugesti adaptasi sosial masyarakat. Sekian dan terima kasih atas penjelasan jurnal saya tentang sosiologi bencana banjir. Bye-bye.